Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Kota Waringin Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Pak Sarudin. Yang saya hormati Ketua PBD Kabupaten Kota Waringin Barat dan yang saya hormati rekan-rekan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat serta rekan-rekan anggota wartawan atau wartawan Kabupaten Kota Waringin Barat, pengawas Korwil Pak yang saya hormati. Alhamdulillah Pak, mungkin lengkap kita perwakilan kita pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena saat ini kita diberikan umur panjang, kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam rangka Kopi Morning pejabat Bupati Kota Waringin Barat dengan wartawan leading sektor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang pertama kami sampaikan permohonan maaf semestinya jadwal yang diberikan oleh bagian hukum, kabak hukum. Mohon maaf tadi lupa saya, yang saya hormati juga abang saya, kabak hukum yang hadir pada saat ini. Dan beliau menjadwalkan sebenarnya awal Mei kemarin, tapi dengan pertimbangan kesibukan di Dinas Pendidikan, juga mungkin di pemerintah daerah kita, sehingga tertunda Pak. Tapi yang penting kata beliau bulan Mei, mau akhir, mau tengah, mau di awal. Mohon izin Pak, kami sampaikan demikian. Yang pertama kami sampaikan kepada kita semua untuk yang hadir bahwa Dinas Pendidikan ini mempunyai 2 tugas pokok. Yang pertama adalah pendidikan itu sendiri, yang kedua bidang kebudayaan. Di bidang pendidikan itu sendiri Pak, kita sadari bahwa tugas utama kami itu ada 2. Pertama, menerima siswa baru yang sebentar lagi mungkin akan berproses. Yang kedua, meluluskan. Jadi itu tugas kami sebenarnya. Jadi kalau mungkin ada kegiatan lain itu hanya sebagai pendukung atau pelengkap saja. Tapi tugas kami bagaimana menciptakan penerimaan siswa baru. Kalau tidak ada penerimaan siswa baru berarti sekolah tidak ada, kan begitu. Jadi awalnya kita menerima dulu siswa baru, kita proses sampai sesuai jenjangnya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, TK juga mungkin ada yang 2 tahun rata-rata. Jadi itulah proses yang kami lakukan selama ini, tentunya dengan berbagai kegiatan. Oke, mungkin secara umum kita berikan gambaran bahwa bagaimana kondisi Dinas Pendidikan itu sendiri. Mohon maaf Pak, kami kenalkan yang pertama yang hadir saat ini Pak, Ibu Kabid Kebudayaan. Mohon berdiri Bu. Ya, makasih. Yang kedua Bapak Rahmat Kabid GTK. Silakan Pak Rahmat. Yang ketiga Kabid Pengelolaan Pembinaan SMP maksudnya. SMP Pak Sunarno. Nah ini yang ini Pak Alam adalah Kabid Pembinaan SD. Sedangkan Kabid PAUD ini dalam perjalanan mengikuti stunting Pak, pandangan stunting di Palangkaraya. Dan juga kami ini ada ketua MKKS Pak, Bu Soni, silakan Bu Soni. Ini MKKS itu Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Sekobar. Jadi lumayan besar juga alhamdulillah. Dan nah ini alhamdulillah Pak Kepala Cabang datang Pak dari Pangkut, Pak Jamhuri, Pak Simpai Korwil ya, Korwil, Pak Simpai yang mewakili Rumai, yang mewakili kolam siapa? Pak Angin, ya. Rumai lengkap. Ini dari Asia Pak, Buetan Pak, dari Asia. Dan juga ada pengawas ini Pak Bambang dan teman-teman. Ini ada kepala SKB Pak Amin, Pak Amin Pak, kepala SKB yang mengurus khusus paket A, paket B, paket C. Belum ada nanti paket D nanti. Mungkin paket D untuk satu ya. Mudah-mudahan nanti program pemerintah kan kita nggak tahu, siapa tahu nanti ada pedagang paket D. Saya kira itu Pak untuk perkenalan dan dari kami mungkin. Oh ini ada yang mewakili kami, Pak Munawi.
Muhammad Kafikal. Saya kira lengkap Pak, alhamdulillah. Dan sebenarnya hari ini banyak juga undangan perpisahan, tapi saya bilang kita ikut dulu sebentar, pembukaan nanti baru berkembang. Nah, secara umum Pak, kondisi geografi Flores Barat mungkin ini umum saja, artinya kita mempunyai 6 kecamatan, 13 kelurahan, 81 desa. Jumlah penduduk kita saat ini untuk terdata 236.127 jiwa. Lanjut. Nah, ini untuk struktur organisasi kita Pak, kabitnya ada 5, tambah sekretaris mungkin TPA Pak. Jadi kabit pengelolaan sekolah dasar, SMP, non formal atau PAUD, kebudayaan, dan GTK Pak, GTK dan PK, pengembangan kurikulum. Nah, ini Pak. Nah, untuk kebudayaan ini nggak ada seksinya Pak, jadi langsung strukturalnya adalah langsung kepala bidang. Ini mungkin sesuai aturan dari pusat Pak, jadi kita mengikuti saja. Lanjut. Untuk jumlah sekolah, kita di Kobar ini ditambah SLTA 500 sekolah Pak. Cuman yang menjadi tanggung jawab kita 469. Artinya yang sisanya itu adalah tanggung jawab provinsi Pak. Nah, ini gambarannya BKBM, SKB 1, BKBM 12, SLB 2, TPA 5, KB kelompok mulai 43, TK 143 itu datanya. Jumlah sekolah kurang lebih yang kita tangani adalah 469 sekolah. Lanjut. Untuk jumlah guru yang terdata itu 3.759. Ini guru, tapi yang PNS-nya pas 1.000. Yang PNS-nya kalau nggak salah 1.500 ya, 1.000 yang PNS-nya. Ini banyak yang masih honor Pak, honor bukan 3 hari, bukan 1 Pak ya, 1.500. Nah, 1.591 yang negeri ya Pak, yang P3K 80, TKD-nya 90 untuk guru. Sedangkan guru honornya 2062 Pak, 2062. Jadi masih luar biasa banyak sekali tenaga honor. Ini tersebar termasuk ke pesantren. Pesantren ya, jumlah guru kita jumlahnya 3.759, yang negerinya 1.591, yang masih bersifat swasta atau honor 2.062. Nah, ini Pak untuk gambarannya, guru kami, silakan. Jumlah peserta didik Pak, jumlah kita ini 64.558 siswa dari TK sampai SMA SMK untuk sekobar. Yang menjadi tanggung jawab kita pengelolanya berjumlah 53.861 dari 64.000. Artinya SLTA, tingkat SLTA masih dikelola oleh provinsi. Lanjut. Ini rombelnya Pak, artinya jumlah kelasnya. Untuk jumlah kelas kita yang tersedia di Kobar ini 2.922. Alhamdulillah, mungkin untuk jumlah murid kita itu mudah-mudahan tertampung semua Pak, nggak ada yang artinya, bahkan ada mungkin sekolah swasta yang mungkin kurang murid, tapi ada juga sekolah swasta yang lebih murid karena mereka bersaing Pak dalam meningkatkan pelayanan, mutu dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini profil dinas pendidikan, maksudnya profil kebudayaan Pak. Mohon maaf Pak, kita secara nasional diakui 3 cagar budaya, yaitu Masjid Kiai Gede, Astana Al-Nusari, Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi. Nah, ini yang maksudnya cagar budaya yang memang diakui oleh negara maupun dunia. Sedangkan situs, jadi beda pengertiannya Pak. Situs di sini dari situs bisa kita angkatkan statusnya atau kita tingkatkan statusnya menjadi cagar budaya berbagai syarat banyak Pak, terutama 50 tahun Pak. Benda itu harus berusia 50 tahun baru kita bisa mengangkat statusnya menjadi cagar budaya.
dan yang lebih penting adalah TAJB, Pak, tim ahli jaga budaya. Kobar belum punya, Pak. Yang punya malah Lemandau. Lemandau tidak ada sejarah dalam artian yang terlalu krusial seperti kita punya jaga budaya, tapi mereka sudah punya TAJB, Pak, tim ahli jaga budaya. Jumlahnya 5 orang. Dan kemarin itu, Pak, syaratnya adalah mendiklatkan 5 orang yang terdiri dari pakar budaya, pakar teknik sipil, mungkin rancang bangun, termasuk juga pemerhati budaya. Jadi ada 5 itu. Kami kemarin malah menanya ke Sukamara, Lemandau, Pak, karena mereka sudah ada. Ternyata mereka membuat kerjasama dengan pusat, dengan kementerian. Itu dulu Pak, itu 1 orang itu kurang lebih 25 juta, Pak, biayanya. Yang kalau 5 mungkin kurang lebih 125 juta untuk mengikutkan diklat orang-orang kita yang terpilih di sini yang kita ajukan untuk ke provinsi. Nah, itu Pak untuk kendala kita. Sementara ini belum punya TAJB, tim ahli jaga budaya, yang mungkin nanti pelan-pelan kita akan mengusulkan, Pak, karena tidak terlalu besar. Mungkin sekarang oke lah, misalnya 40 juta 1 orang, ya kita saya kira nggak terlalu banyak. Lanjut. Nah, kegiatan di kebudayaan, Pak, sebagaimana saya katakan tadi bahwa kami ada 2 fungsi pendidikan dan fungsi kebudayaan yang bisa diakomodir saat ini. Kegiatan laski, terbangan, marutik Batu Aji, kemarin kita seleksi untuk festival Asian Mula, berhasil kedua. Mungkin tahun ini kayaknya tidak ada anggaran kita, dan pawai nasi adat mungkin sebagaimana kita setiap tahun, Pak. Terus tanda keharingan. Nah ini tanda keharingan ini biasanya dilaksanakan di Pasir Panjang sini, Pak. Lanjut. Nah, untuk mandatori Dinas Pendidikan, Pak, untuk saat ini memang ada 2 pemahaman. Pengertiannya bahwa 21% ini yang kami dapat anggaran tahun 2022, 21%, pengertiannya itu seluruh yang berhubungan dengan pendidikan, Pak, termasuk fisik, pengelolaan biaya operasional, masuk penggajian, itu termasuk. Cuman memang ada versi lain bahwa pendidikan itu sebenarnya yang berhubungan apa istilahnya itu tidak termasuk ini, Pak, termasuk yang gaji itu, Pak, sebenarnya. Jadi ada pemahaman, tapi sudah dikomunikasikan ke pusat, ya mungkin keterbatasan dana juga. Jadi ya udah, katanya ada aturan baru mengatakan bahwa pendidikan itu secara keseluruhan gitu. Jadi secara include semua yang berhubungan dengan pendidikan itu termasuk sini. Jadi untuk itu, Pak, ya alhamdulillah kami sesuai mandatori memenuhi syarat atau tercapai, 21,91%. Nah, untuk tahun ini 2023 next